Shalom, kita jumpa lagi dengan Kids Worship Rumah Penjunan. Hari ini tanggal 19 Maret 2025. Oke, anak-anak, are you ready? Semuanya sudah siap? Wah, dengan sukacita nih ya. Coba kita bersama-sama menyiapkan Alkitab kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Apa yang akan kita pelajari? Yuk kita bersama perhatikan. Dari Bilangan pasal 26 dan 27 tentang putri-putri Selofehad. Anak-anak, kita mau belajar tentang Tuhan yang adil dari kisah putri-putri Bapak Selofehad. Ya, yuk kita perhatikan. Bangsa Israel akan tiba di Kanaan, ya. Anak-anak, waktu itu mereka ada di dataran Moab. Tuh ada tulisannya bagian atas ujung sebelah kanan ya, di daerah Moab. Apa yang terjadi di sana? Tuhan memerintahkan Eliezer dan Musa untuk menghitung orang Israel yang umurnya 20 tahun ke atas. Untuk apa? Orang-orang itu yang sudah bisa berperang umur 20 tahun ke atas. Lalu Musa menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan mereka semuanya mendengarkan dengan baik, memperhatikan, lalu mereka melaksanakan penghitungan, yaitu laki-laki yang umurnya 20 tahun ke atas. Bangsa Israel itu menaati perintah Tuhan dan mereka menghitung semuanya. Oke, 20 tahun ke atas ya. Anak-anak, semua pemuda yang berumur 20 tahun ke atas diajari, dilatih untuk berperang. Dilatih untuk berperang. Wah, mereka jadi latihan. Sekarang bagaimana caranya melawan musuh yang menyerang bangsa Israel? Tuhan berkata kepada Musa agar membagi tanah sesuai dengan jumlah mereka masing-masing. Jadi dibagi 12 suku, lalu per keluarga-keluarga mendapatkan tanah untuk menjadi tempat tinggal mereka dan tempat ladang mereka. Waktu itu ketika mereka menghitung, ada suku Manasye, datanglah 5 anak perempuan Bapak Selofehad. Namanya Mahla, Noa, Hogla, Milka, dan Tirsa. Pemimpin itu ternyata tidak membagikan tanah karena Bapak Selofehad tidak mempunyai anak laki-laki. Karena anaknya 5 perempuan semua. Jadi Bapak Selofehad gak dapat jatah tanah berkat tanah bagian. Lalu mereka meminta agar nama ayahnya jangan dihapus karena ayahnya tidak ikut dalam bagian orang-orang yang melawan Tuhan. Anak-anak, kemudian 5 anak Bapak Selofehad itu pergi kepada Bapak Eliezer, imam Tuhan, dan di depan Bapak Musa. Apa ya yang mereka katakan? Mereka meminta agar warisan papanya tetap diberikan kepada mereka. Sekalipun Bapak Selofehad gak punya anak laki-laki, kan punya 5 anak perempuan. Lalu Musa menghadap kepada Tuhan dan Tuhan berkata, benar itu kata mereka, berikan tanah bagian Selofehad untuk diberikan kepada anak-anaknya. Tuhan berfirman bahwa apa yang mereka katakan itu benar. Lalu Bapak Musa beritahu kepada mereka dan mereka sangat sukacita. Mereka senang sekali. Ternyata Tuhan mendengarkan apa yang mereka rindukan. Ternyata yang dapat warisan itu gak hanya anak laki-laki. Sekalipun Bapak Selofehad gak punya anak laki-laki, karena punya 5 anak perempuan, Bapak Selofehad juga dapat bagian. Sehingga anaknya, kelima putrinya Bapak Selofehad itu mendapatkan warisan tanah dan namanya tertulis Mahla, namanya dituliskan Noa, Hogla, Milka, dan Tirsa. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil.
Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Hari ini dari firman Tuhan ini kita belajar bersama bahwa Tuhan kita itu Allah yang adil. Tuhan yang gak pilih kasih, laki-laki saja yang dapat. Zaman dahulu memang yang mendapat tanah berkat warisan itu adalah anak-anak lelaki sebelumnya. Tetapi Tuhan kita adalah Allah yang adil, yang gak hanya mengasihi anak laki-laki tapi juga perempuan. Tuhan memberikan warisan kepada anak-anak perempuan Bapak Selofehad. Sekali lagi, sekalipun anak-anaknya perempuan, Bapak Selofehad tetap mendapatkan warisan, dan warisannya itu diberikan kepada putri-putrinya. Anak-anak, hai! Anak laki-laki dikasihi Tuhan. Oh ya, anak perempuan juga dikasihi Tuhan. Kita semuanya, laki-laki dan perempuan, sama-sama disayangi Tuhan, sama-sama diberkati Tuhan. Gak ada yang Tuhan katakan berkatnya hanya untuk anak laki-laki saja atau untuk perempuan saja. Enggak, semuanya. Tuhan Yesus adalah sumber berkat, memberikan berkat bagi anak-anak laki-laki. Siapa yang cowok di sini? Ya, anak-anak cowok, sumber berkatnya adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan berkat. Oke, jangan merasa diri paling hebat karena paling kuat terus diberkati. Enggak. Anak cowok itu kalau dapat berkat itu karena Tuhan yang kasih. And anak perempuan juga. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan wanita, perempuan, dan laki-laki sama-sama dikasihi Tuhan. Pertolongan ada untuk semua orang. Tuhan gak hanya nolong anak yang laki-laki aja, atau Tuhan gak hanya nolong anak yang perempuan aja, enggak. Semuanya ditolong oleh Tuhan. Anak-anak, Yesaya pasal 30 ayat 18 menuliskan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Iya, benar. Kamu semua, laki-laki dan perempuan. Yesaya 30 ayat 18c, ayat hafalan kita ya. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Shalom.